Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang mastering lagu yang sudah di mixing. Hasil mixingnya seperti ini. Kemudian setelah di mastering hasilnya jadi seperti ini. Oke, sudah ya. Nah, kita pertama-tama kita masukkan dulu lagu hasil mixingnya. Di sini saya juga menyediakan download link dari hasil mixingan ini supaya kalian juga bisa praktek di rumah. Pertama kita masukkan dulu lagunya yang sudah di mixing. Kemudian kita play. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah tuning. Jadi biasanya hasil mixing ini harus kita sesuaikan dengan lagu-lagu di pasaran. Untuk pertama bukan tingkat kekerasannya ya, itu nanti di akhir. Yang pertama kita proses tonal balance-nya. Jadi kita atur grafik equalizer-nya supaya tidak hasilnya itu seragam gitu, tidak perlu terlalu mirip, tapi hasil nantinya hasil mastering kita terhadap lagu-lagu di luar itu tidak jomplang. Oke ya, di sini saya akan pakai lagu dari Firsa Besari untuk patokannya. Kita kecilin dulu suaranya, karena ini yang udah di mastering pasti keras suaranya. Kita kecilin dulu, kita play. Kita cek bagian yang akhir-akhirnya aja. Nah, kita coba bandingin sama ini. Terdengar yang ini agak lebih tumpul ya. Kita pakai equalizer untuk supaya suaranya itu lebih sesuai gitu. Equalizer yang saya pakai ini equalizer gratis dari Luftikus. Oke, kita cek ya. Frekuensi high-nya saya di sini mau angkat. Oh ya, lupa. Jadi yang disesuaikan itu adalah kadar frekuensi low, kadar frekuensi mid, dan kadar frekuensi high-nya. Jadi kita cek high-nya seberapa besar, terus kemudian frekuensi mid-nya berapa besar, frekuensi high-nya seberapa besar. Coba kita dengar ya. Nah, ini kalau kita bandingin sebelumnya. Nah, ketika kita udah tambah frekuensi high-nya jadi lebih ini kan, lebih sesuai gitu. Di sini saya mau tambah lagi aja deh frekuensi bassnya. Nah, oke, cukup deh. Selanjutnya kita pakai multi brand kompresor. Jadi supaya di sini kita lihat di sini yang kecil, kemudian di sini gede. Nah,
supaya dinamikanya nggak terlalu jauh, kita pakai multiband kompresor ya. Multiband kompresor yang saya pakai biasanya ini, LINB ini dari Wave Audio. Kita load aja langsung pakai yang hard basic, kemudian play lagu ya di bagian yang paling keras. Nah, kita lihat di sini akan muncul angka-angka. Jadi ini nih peak-nya. Kemudian angka ini kita masukkan di threshold-nya. Minus 22.8. Minus 17.6. Kemudian minus 12.1. Kemudian minus 12.3, minus 17.5. Oke, kita lihat. Nah, kalau udah kita tarik ke bawah. Ini kita mulai proses kompresinya ya. Sampai si garis ini berada di tengah-tengah dari area biru ini. Kemudian supaya suaranya lebih jelas, coba kita naikkan threshold-nya, attack-nya, maaf. Attack, kemudian relay-nya coba kita naikkan juga. Kita atur-atur aja attack dan relay-nya sampai suaranya itu, terutama di frekuensi bassnya itu cenderung tidak terlalu bergerak ya. Nah, kadang ada kasus di mana setelah dikompresi gini, vokalnya hilang. Biasanya frekuensi vokal ada di sini. Kita bisa naikkan angka range-nya supaya vokalnya lebih jelas. Nah, suara vokalnya lebih keluar kan? Oke, langkah berikutnya kita pakai saturator. Biasanya kita bisa pakai EQ dulu kalau kalian mau pasang equalizer lagi, tapi kalau saya di sini rasa udah cukup. Kita untuk membuat suaranya lebih keluar itu kita bisa pakai saturator. Saturator yang biasa saya pakai, dia ngasih karakter hangat dan bisa frekuensi high-nya bisa lebih dikeluarin lagi. Kita pakai ini nih, Fab Filter Saturation. Nah ini, kita pakai yang warm tape ini supaya suara frekuensi low-nya lebih dikasih karakter lagi, suaranya itu lebih hangat gitu. Kita coba dengar ya.
Di sini saya mau angkat lagi yang frekuensi buat kita ya. Biasanya kalau vokal itu biasanya ada di frekuensi tengah-tengah sini, di daerah mid high-nya. Saya mau lebih angkat lagi si vokalnya. Coba kita bandingin sama yang lagu patokan kita tadi. Keluar dari kepala, mengapa bayangmu terus ada setiap ku. Sedikit-sedikit aja, karena kalau misalnya terlalu banyak juga nggak enak. Ini kita angkat sedikit-sedikit aja, kalian atur aja gimana enaknya, kalian ulik sendiri. Nanti kalian juga akan ketemu pengaruhnya apa ini, misalnya kalau ditinggiin, atau ini pengaruhnya apa. Nah, jadi kalian nanti bisa setel sesuai selera kalian. Oke, kita coba bandingkan lagi. Memejamkan diriku perlahan, kita Udah cukup lah ya, kayaknya nggak usah kita angkat sedikit aja. Nah, kemudian untuk membuatnya suaranya lebih wide, lebih stereo, kita pakai stereo enhancer atau imager ya. Tapi yang saya biasa pakai plugin dari Waves S1 imager stereo. Nah, ini fungsinya membuat suara dari lagu ini itu bisa lebih wide, lebih terasa stereonya. Coba kita dengerin ya. Nah, terdengar lebih lebar kan suaranya. Kalau ketika kita bypass, jadi kita nggak pakai, terasa lebih di tengah, tapi kemudian ya, kerasa lebih di tengah, tapi ketika kita buka, stereonya akan lebih kerasa. Saya sarankan kalian pakai headphone ya. Saya sarankan kalian pakai headphone supaya lebih jelas perbandingan kecilnya. Pakai sebisa mungkin pakai headphone yang flat. Oke, kita bandingkan lagi sama lagu yang jadi patokan kita. di kepala, aku tak. Nah, kadar bass, kadar mid, kadar high-nya udah ya mirip-mirip lah. Mirip-mirip. Kita nggak usah terlalu mirip banget karena emang setiap lagu kan pasti berbeda ya. Tapi yang ditekankan di sini adalah jangan sampai lagu kita jomplang terhadap lagu lain. Kadang ada tuh yang hasil masteringnya terlalu ngebass banget atau high-nya terlalu tinggi. Nah, itu pasti ketika kita ganti lagu itu nggak enak nantinya. Tak mau menjadi gila, aku Oke deh, untuk proses tuningnya kayaknya udah cukup.
Kemudian sebelum kita masuk ke limiter atau mengkeraskan suara, kita pakai J37 dari Waves ini. Ini saya entah gimana ketika dulu belum pernah pakai J37 ini, hasil rendernya itu kerasa agak tumpul gitu. Tapi ketika saya pakai J37 ini setelah tuning dan stereo, hasil dari rendernya itu terasa lebih keluar gitu, terasa lebih enak hasilnya. Kita langsung cobain aja ya, nggak akan terlalu terasa banget. Kalau kalian pakai headphone biasa, coba kalian pakai headphone yang flat kalau untuk lihat perbedaannya. Hal yang diatur cukup tiga ini aja dulu yang kita lihat. Jadi ada formula 88, formula 811, 815. Nah, 811 dan 815 ini dia untuk memberikan karakter pada frekuensi high. Jadi kalau misalnya kalian lagunya ingin yang lebih terasa di frekuensi high-nya, pakai formula 811 dan 815 ini. Untuk formula 88 dia biasanya memberikan karakter di frekuensi low-nya. Di frekuensi low-nya. Kemudian untuk speed-nya, untuk yang pengen lebih ngebass gitu, lebih frekuensi low-nya lebih dapat, kalian bisa pakai yang speed 7,5. Kalau mau yang lebih high-nya yang lebih dapat, kalian pakai yang 15. Kita praktik aja ya, kita cobain. Kita angkat volumenya. Nah, di sini saya rasa udah cukup ya. Saya mau di sini bikin lebih warm si audionya. Jadi saya pakai 7,5 dan formula 888. Nah, kalau udah dirasa cukup, kita masuk ke proses bikin keras lagunya. Di sini biasanya saya pakai Ozone 5 Maximizer. Nah, ini kita tarik aja ke fast and loud aja 1,3. Ini kita ganti jadi 0,3. Jadi audio kalian itu tidak akan lebih dari minus 0,3 desibel nantinya. Di atas 0,3 desibel itu bakal dipotong. Nah, kemudian baru kita tarik threshold-nya. Kita tarik threshold-nya sampai nilai RMS-nya ini minus 6. Di minus 6. Saya biasanya pakai minus 6, tapi kalau kalian kerasa minus 6 itu terlalu keras, jadinya lagunya overcompress atau nggak enak lah, kalian bisa turunkan jadi minus 7. Oke, kita cobain ya. Jangan lupa dikecilin volumenya dulu karena saya pakai headphone, takutnya jadi terlalu keras ngerusak telinga. Kita turunin volume dari mixer kita. Kemudian kita tarik. Cari bagian yang paling keras di sini ya. Nah, ininya sampai minus 6.
menyentuh -6. Oke, kita bandingkan lagi sama lagu di luar. Karena udah dikerasin, kita volumenya fullin aja. Seharusnya aku Kayaknya kalau misalnya kita denger di sini sih, lagu kita ini frekuensi midnya terlalu tinggi ya. Coba kita saturasinya, frekuensi midnya kita turunin dikit lah. Di sini. Frekuensi midnya kita turunin di sini. Kita bandingin lagi. Frekuensi high-nya juga kayaknya perlu diturunin deh. Kita turunin aja. setiap ku Coba bassnya kita gedein ya. Dari saturasinya aja. memejamkan mata, semua kenangan Jadi nanti setelah dikerasin itu kalian bakal kerasa ada perbedaan. Nggak apa-apa, kalian bisa atur-atur lagi di sini di EQ atau di kompresornya, di multibandnya. Kita coba turunin ini ya. Kita frekuensi low-nya kita turunin lagi. Frekuensi mid-nya maksudnya. Coba saya tambah frekuensi high-nya di saturasinya. Kita kerasin. Nah, udah lumayan cocok kan? Udah nggak terlalu jomplang. Kita bandingin lagi. seharusnya
kita bandingin lagi ya. Kita bandingin. Oke, saya rasa udah cukup, tingkat kekerasannya cukup, dan secara tuningnya juga udah pas. Kita transport ke audio. Di sini kita pakai WAV, format WAV file dengan resolusinya 16 bit dan sample rate 44,1. Ini standar untuk CD ya. Kita terserah sih mau pakai real time processing atau enggak, tapi biasanya kalau real time processing ini dia lebih berat tapi hasilnya biasanya lebih bagus. Oke, kita kasih nama mastering loss start. Oh, di ini dulu ya. Jadi kita pilih mau sampai mana lagunya diekspor. Sampai benar-benar suaranya berhenti ya. Nah, di sini deh. Oke, kita ekspor ya. Nah, hasil masteringnya udah keluar, nanti kita bisa play di media player Windows. Please don't see. Kita coba ya bandingkan sama lagu di luar. But are we all? Ku memejamkan mata, Semua kenanganmu lost stars trying to light and the lamps are on the run searching for me. Buat diriku. Nah, sudah terdengar cukup baik kan? Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.